Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan sedikit pengertian tentang sumber-sumber hukum. Pengertian sumber-sumber hukum. Sumber hukum adalah sebagai sesuatu yang menjadi dasar atau asal mulai terbentuknya hukum. Dalam konteks ini, hukum tidak muncul begitu saja, tapi lahir dari kebutuhan sosial, budaya, nilai-nilai moral, serta ketentuan formal yang mengaturnya. Sumber-sumber hukum dalam pengertian sebagai asal hukum. Sumber hukum dalam pengertian sebagai tempat ditemukannya peraturan hukum yang berlaku. Sumber hukum dalam pengertian sebagai hal-hal yang dapat atau mempengaruhi kepada penguasa dalam menentukan hukumnya. Jenis-jenis sumber hukum. Sumber hukum dalam arti material merupakan faktor-faktor yang mengaruhi isi atau materi dalam hukum. Bersifat tidak langsung seperti kondisi sosial, ekonomi, budaya, politik, dan sejarah suatu masyarakat. Contoh norma adat, nilai-nilai agama, kembangan teknologi. Sumber hukum dalam arti formal merupakan bentuk atau wadah di mana hukum itu dituangkan dalam dan diakui kelakuannya secara resmi. Sifatnya meningkat dan dapat dijadikan dasar dalam proses hukum. Macam-macam sumber hukum formal. Ada di sini ada undang-undang, kebiasaan, jurisprudensi, atau perjanjian internasional, doktrin. Sini sumber-sumber hukum undang-undang, peraturan dibuat dalam pemerintah dengan persetujuan DPR. Pasal 5 ayat 1 Jo pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 45. Aksar berlakunya undang-undang lex superior dergot lex inferior, lex superior dengan logis general, lex posterior dergot lex superior. Undang UU yang telah diundang-undangkan telah diketahui oleh setiap orang. Undang-undang yang di tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang yang kedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama, lex superior dergot lex inferior. Undang-undang yang baru membatalkan undang-undang yang lama sejauh undang-undang itu mengatur yang sama, lex posterior dergot lex superior. Undang-undang yang telah diundangkan dianggap telah diketahui oleh setiap orang. Karenanya orang yang melanggar undang-undang tidak bisa membela dirinya dengan menyatakan tidak mengetahui undang-undang yang bersangkutan. Kebiasaan. Perbuatan dilakukan berulang-ulang dalam masyarakat mengenai suatu hal tertentu dalam dianggap sebagai hukum di Indonesia dikenal sebagai hukum adat. Perjanjian
diadakan oleh dua negara atau lebih mengikat secara hukum. Menurut pendapat klasik, perbuatan traktat melalui 4 pasal yang berurutan: penetapan, 1. Penetapan, 2. Persetujuan masing-masing parlemen, 3. Ratifikasi, 4. Pengumuman atau pelantikan. Contohnya, Perjanjian Paris Agreement tentang perubahan iklim yang ditandatangani pada tahun 2016. 2. Konvensi Hak Anak Indonesia telah meratifikasi KHA melalui Kongres nomor 36 tahun 1990. Jenis hukum traktat terbagi menjadi 3 macam, di antaranya adalah: 1. Traktat trilateral, yaitu jenis traktat yang diadakan antara dua negara. A. Perjanjian pemerintahan Cina dengan pemerintahan Indonesia yang berisi perjanjian DWI kewenangan. Perjanjian antara negara Indonesia dengan Vietnam tentang sebuah upaya membatasi tindakan ilegal plastik yang ada di perairan laut Indonesia. Perjanjian pembagian hasil antara PT Freeport Indonesia dengan negara Indonesia terkait 2. Terkait multilateral, yaitu perjanjian yang dibuat lebih dari 2 negara. 1. Perjanjian antara beberapa negara di Asia Tenggara tentang kerjasama di bidang budaya, ekonomi, dan lain-lain. Perjanjian internasional tentang pertahanan yang dilaksanakan oleh beberapa negara di Eropa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.